رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله الآية قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dua ayat. Hadza amrun 'amun likullin nas. Perintah umum berlaku untuk seluruh manusia. Bi amrin 'am, juga dengan perintah yang sifatnya umum. Wa huwa al-ibadah al-jami'ah li imtithali awamirillah wa ijtinab nawahihi, yaitu beribadah kepada Allah, yaitu al-jami'ah yang menghimpun dua perkara, yaitu imtithalu awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk juga tasdiq khabarihi, membenarkan berita-berita yang datang dari Allah tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, ataupun tentang makhluk-makhluknya. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia dengan yang menjadi tujuan Allah menciptakan mereka. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, agar mereka menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Dalam sebagian tafsir dari Ibnu Abbas, illa liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan hal perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, asma wa sifat, dan dalam al-uluhiyah. Summa istadalla ala wujubi ibadatihi wahdah. Kemudian Allah di dalam ayat ini membuatkan dalil wajibnya beribadah kepada Allah itu satu-satunya, bi annahu rabbukum, bahwa Allah itu karena Allah. Kenapa Allah disembah? Karena dialah yang menciptakan kamu. Kenapa kamu diperintah untuk menyembah Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kamu, mewujudkan kamu dari tidak ada menjadi ada, yang mewujudkan kita, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Rabbakum bihasnafin ni'am, yang membina, memelihara dan mengayomi kamu dengan berbagai jenis kenikmatan. Fa khalaqakum ba'dal 'adam wa khalaqal ladzina min qablikum wa an'ama 'alaikum bin ni'am adh-dhahirah wal batinah. Allah menciptakan kamu dari ini yang sebelumnya kamu tidak ada, tidak pernah terbetik, tidak pernah disebut. Dan Allah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, memberikan, melimpahkan nikmat lahir dan batin kepada kamu. Di antara nikmat-nikmat tersebut, faja'ala lakumul arda firashan tastaqirruna 'alaiha. Allah menjadikan untuk kamu itu bumi sebagai hamparan yang kamu menetap di atasnya. Wa tantafi'una bil abniyati waz zira'ah wal hirafah. Dan kamu memanfaatkan, mengambil manfaat dengan membuat bangunan-bangunan di atasnya, bercocok tanam, membuat sawah ladang di atas tanah tersebut, di atas bumi tersebut. Wasuluk min mahallin ila mahal, dan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa ghairi dzalika min anwa'il intifa' biha, dan perkara-perkara lain yang dari berbagai jenis
yang bisa dimanfaatkan. Wa ja'ala as-samaa'a bina'an limasakinikum. Dan menjadikan langit sebagai bangunan yang dikatakan oleh sebagian ulama kal qubbah, seperti qubbah di atas bumi. Wa auda'a fiha minal manafi', dan letakkan padanya berbagai manfaat. Ma huwa min daruratikum, yang merupakan perkara kebutuhan daruri bagi kamu, yang betul-betul sangat mendesak, yang kalau itu tidak ada kamu tidak akan artinya berlangsung kehidupan kamu. Wa hajatikum, dan merupakan kebutuhan kamu. Kasyamsi wal qamar wan nujum, seperti matahari, bulan dan bintang. Kalimat yang disebutkan di sini oleh beliau, alladzi ja'ala lakumul arda, alladzi khalaqakum, mulai dari situ itu dikatakan oleh mereka sifat kasyifah. Itu namanya sifat kasyifah, bukan ihtiraziyah. Sifat kasyifah itu sifat yang tidak ada mafhum mukhalafahnya. Kemudian kalau sifat ihtiraziyah artinya dibuatkan dia sifat tersebut untuk menepis yang lain. Untuk artinya enggak ada, nah masih ada kemungkinan bisa dipahami balik. Ini sifat yang melekat, yang tidak ada lawannya, pengertian baliknya. Seperti dalam ayat yang lain, mereka yang alladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Orang-orang yang membunuh para nabi bighairil haqq. Bighairil haqq ini itu sifat kasyifah namanya. Karena apapun alasannya tidak ada orang itu punya keharusan dan dorongan untuk membunuh seorang nabi. Tidak ada alasannya. Artinya kalau dengan dikatakan sifat kasyifah, nah jangan artinya nggak ada alasan yang bisa dibenarkan apapun alasannya untuk membunuh seorang nabi. Nah, itu maksudnya sifat kasyifah, di gambarnya seperti itu. Jadi kenapa Allah disembah? Karena Allah lah yang telah menciptakan. Karena Allah lah yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, nanti disebutkan di sini, yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan untuk kita bercocok tanam, membuat bangunan-bangunan di atasnya, membuat jalan untuk kita bisa melintas, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, untuk tempat kita menetap. Qauluhu wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang telah menurunkan dari langit. Nah, makna sama di sini kata beliau, as-sama' huwa kullu ma 'ala fawqak. Ya, ini semua yang tinggi di atas kamu, yang berada di atas kamu itu namanya as-sama'. Jadi bukan maknanya sama itu hanya artinya langit. Sesuatu yang ada di atas kita itu sama. Tinggi, itu namanya sama. Walihada qala al-mufassirun, oleh karena itu kata mufassir, al-muradu bis-sama' hahuna as-sahab. Ini maksud dengan langit di sini ini awan. Fa anzala minhu ta'ala ma, Allah turunkan darinya air. Fa akhraja bihi minas samarat, dan Allah keluarkan dengan air itu dari berbagai jenis buah-buahan. Kal hubub, maksud dalamnya al-hubub, biji-bijian. Wasimar, buah-buahan. Min nakhilin wa fawakiha wa zuru'in wa ghairiha, baik itu berupa kurma atau buah-buahan yang lainnya, apel, rumman, delima dan yang lainnya, wa zuru', tanaman-tanaman dan sebagainya. Rizqan lakum, dan itu semua sebagai rezeki bagi kamu. Bihi tartaziquna wa taqutun, dengan itu semua kamu mengambilnya sebagai rezeki dan mengambilnya sebagai bahan makanan pokok. Wa ta'ishuna
wa tafakkahun. Kamu hidup dengannya dan bersenang-senang menikmatinya. Ini istidlal yakni nanti dengan kalimat berikutnya qauluhu ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini yang dikatakan oleh mereka dari sini Allah menjadikan rububiyahnya, ya, sifat-sifat rububiyahnya sebagai pencipta, sebagai pemilik, penguasa, dan yang memberi rezeki, mengatur alam semesta, untuk mendorong, membuat sebuah konsekuensi yang tidak bisa ditawar. Ya. Dari pengakuan seorang bahwa yang mencipta adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah, dia dituntut untuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, dari sini para ulama membuat bahwa faidah tauhid rububiyah, keyakinan seorang bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa jagat semesta ini, pengakuan seperti itu, keyakinan demikian itu harus membawa mereka, menuntut mereka untuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, orang yang mengakui bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, menguasai jagat alam semesta ini, yang memberi rezeki, yang mengatur, itu dituntut, tidak bisa ditawar. Konsekuensi yang tidak bisa ditawar untuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Dan ini tauhid. Nah, kaidah yang kedua, tauhid uluhiyah yatadamman tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu tersirat di dalamnya tauhid rububiyah. Artinya dibalik, ditanyakan kepada orang, kenapa kamu menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan saya. Karena Allah yang memberi rezeki saya, membuat saya hidup, membuat saya bisa bekerja. Ini kan kandungannya. Nah, kalau tadi istilzam, pengakuan siapa yang menciptakan Allah, seperti halnya dalam ayat-ayat Allah menggiring orang-orang musyrikin, memerintahkan, mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum wala in sa'altahum. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai alam semesta, menguasai pendengaran, penglihatan, pemilik, penguasa, pencipta arsy yang besar, yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Karena ini memang fitrah manusia. Fitrah manusia ini sifat rububiyah. Inilah yang diperkenalkan oleh Allah pertama kali kepada manusia. Allah letakkan dalam hati mereka, Allah ambil persaksian di hadapan seluruh makhluknya, seluruh manusia, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian, bukankah aku pencipta kalian, bukankah aku yang memberi rezeki kepada kamu, bukankah aku yang mengatur, menjadikan seluruh isi alam ini untuk. Nah, bala, kita belum jawab, manusia menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Ini fitrah, sifat rububiyah, karena itu yang paling dominan untuk mereka dibawa, diingatkan kembali. Kalau memang kamu tahu Allah itu yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberimu rezeki, tidak pantas kamu untuk menyerahkan ibadah, berdoa kepada selain Allah, minta berkah kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, perlindungan, luju, iltija, isti'adzah kepada selain Allah, sujud, rukuk, minta syafaat kepada selain Allah. Nah, ini. Nah. Baik, qala rahimahullah. Jadi dalil syar'i itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah membentangkan, Allah menunjukkan berbagai macam ayat untuk menggiring manusia itu mengingat kembali kepada tujuan mereka diciptakan. Perangkatnya sudah lengkap. Mulai dari fitrahnya mereka, manusia itu letakkan di dalamnya kecenderungan kepada tauhid, kenal Allah Subhanahu wa taala. Udah ada di dalam hatinya. Kemudian diberikan perangkat lagi, mata, telinga, hati.
Ini pintu-pintu ilmu. Kemudian Allah turunkan pula kitab-kitabnya. Setelah itu Allah utus para rasulnya untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka dalam kitab tersebut. Dibimbing. Nah, dibimbing manusia itu untuk kembali kepada fitrahnya. Nah, sehingga dengan perangkat-perangkat ini lagi, yang perangkat-perangkat tersebut tidak ada lagi alasan bagi manusia kenapa dia menyeleweng, tidak beribadah kepada Allah, tidak bertauhid. Nah, qala rahimahullah fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu buatkan untuk Allah itu tandingan, nudhara wa asbahan, yang serupa, yang setara, minal makhlukin, dari kalangan makhluk ya. Fata'budunahum kama ta'budunallah, yang kamu menyembah mereka sebagaimana kamu menyembah Allah. Kamu cintai mereka sebagaimana kamu mencintai Allah. Kamu agungkan mereka sebagaimana kamu mengagungkan Allah. Kamu takuti mereka sebagaimana kamu takut kepada Allah. Kamu taati mereka sebagaimana kamu taat kepada Allah. Jangan. Apa kelebihan mereka sehingga kamu serahkan ibadah kepada mereka? Kamu berdoa minta barakah kepada mereka, minta kesehatan, minta kesembuhan, minta kedudukan, minta kejayaan, keamanan negeri, kesuburan. Padahal bukan mereka yang menciptakan kamu. Padahal bukan mereka yang menciptakan alam semesta ini. Bukan mereka yang memberi kamu rezeki. Fala taj'alu lillahi andadan wa tuhibbunahum kama tuhibbunahu. Kama tuhibbunallah. Kamu cintai mereka sebagaimana kamu cinta kepada Allah. Wa hum mithlukum, padahal mereka serupa dengan kamu, sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Nah, marzuqun, mudabbarun, diberi rezeki juga oleh Allah dan diatur oleh Allah. Apa kelebihannya para anbiya? Mereka juga sama seperti kamu, diciptakan oleh Allah. Dari air yang Nabi katakan air yang hina, yang keluar dari sulbi Bani Adam. Nah, artinya sama seperti mereka, sama-sama dari Adam, sama-sama dari tanah. Semuanya ciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Diberi rezeki oleh Allah, juga diatur, diperintah, bahkan juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sehingga ini kelebihan dan kelayakan untuk mereka menerima ibadah dari kamu, untuk kamu berdoa kepada mereka, minta syafaat mereka, karena bukan mereka pemiliknya. Nah, bukan mereka pemiliknya. Minta kesejahteraan, bukan mereka pemiliknya. Minta kekuatan, bukan mereka pemiliknya. Minta kemuliaan, bukan mereka pemiliknya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mudabbarun, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Sama sekali tidak berkuasa, tidak memiliki apapun, walau min qitmir, walaupun cuma setipis kulit ari yang membungkus buah biji kurma, walaupun cuma setipis kulit ari yang membungkus biji kurma, mereka tidak kuasa, tidak memilikinya, apalagi yang besar di langit ataupun di bumi. Wala yanfa'unakum wala yadurrun, tidak mampu mereka memberikan manfaat padamu dan tidak pula bisa memudaratkan kamu. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Aku tidak kuasa untuk kamu memberikan manfaat, mudarat ataupun memberikan petunjuk. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Rasulullah pun mengingatkan dalam hadis Ibnu Abbas itu, lihat bagaimana Rasulullah menekankan keyakinan ke dalam diri seorang anak, menanamkan keyakinan dalam rububiyah, keimanan kepada diri seorang anak dalam usia-usia emasnya, dalam usia-usia tumbuhnya. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Kemudian Rasulullah mengatakan, annal ummata wa'lam annal ummata law ijtama' ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u an yadurruka bi syai'in ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
kekuasaan Allah. Dari sejak dini ditanamkan pada mereka. Bukan abi, bukan umi yang memberi kamu rezeki, memberikan kamu makan, memberikan kamu kecukupan, tumbuh sehat, segar. Allah semuanya. Allah yang menggerakkan hati abi, memudahkan rezeki. Begitu juga mestinya ditanamkan kepada diri-diri kita. Sehingga kita tidak menganggap bahwa apa yang kita peroleh itu karena kemampuan kita, karena kesungguhan kita dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Kita bisa memahami akidah yang benar, yang sahihah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kerajinan kita taklim. Bisa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, bukan karena ketekunan kita, bukan karena kesungguhan kita, kekuatan kita, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan, dengan kani seperti itu, la yanfa'unakum wa la yadurrun wa antum ta'lamun. Dalam keadaan antum tahu. Antum tahu bahwa yang tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mengatur selain Allah. Tidak ada yang memiliki dan berkuasa di alam ini kecuali Allah. Semua yang ada di alam ini, perasaan, kemauan, kekuatan, dunia dan akhirat, urusan-urusan terkait dengan dunia, semua urusan yang terikat atau terkait dengan akhirat itu milik Allah. Syafaat milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan milik Jibril dan para malaikat. Mereka juga memintakan syafaat nantinya. Bukan milik para syuhada, bukan milik anak-anak, bayi-bayi kaum muslimin yang mati sebelum baligh. Bukan milik para siddiqin, bukan milik para syuhada syafaat tersebut. Mereka hanya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang berhak. Itu pun kalau diizinkan oleh Allah. Karena pemiliknya adalah Allah. Kerajaan di alam ini, kekuasaan di alam ini milik Allah, Maliki Yaumiddin. Dia menguasai hari kemudian, sehingga tidak ada yang bisa bicara, berani bicara dan meminta kepada Allah di hari itu kecuali yang diizinkan oleh Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu tahu, annallaha laisa lahu syarik, bahwa Allah itu tidak ada satupun sekutu baginya dalam hal-hal rububiyahnya. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, yang memberikan kesehatan, wala nadhir, dan tidak ada tandingannya dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Tidak ada yang sepadan, tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah itu satupun. La fil khalq, baik itu dalam mencipta, war rizq, dalam hal memberi rezeki, wat tadbir, juga dalam hal mengatur alam semesta. Wala fil ibadah, lebih-lebih dalam urusan ibadah. Maka fakaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalik. Maka pantaskah, bagaimana mungkin, kenapa kamu kok bisa menyembah bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain? Yang sekarang ini dikemas dengan apa? Kalimat-kalimat bahwa kamu menyembah, meminta syafaat kepada para wali, itu menunjukkan kamu cinta kepada para wali. Kamu minta syafaat, minta berkah kepada Nabi, menunjukkan kamu cinta kepada Nabi. Yang intinya sesungguhnya itu adalah syirik. Karena pemilik berkah bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemilik syafaat bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra? Bagaimana kamu kok bisa menyembah sesembahan yang lain? Padahal kamu tahu tentang itu, tidak, bahwa Allah yang menciptakan satu-satunya, bahwa Allah pemilik, penguasa di alam ini. Hadza min ajabil ujab wa asfahis safah. Dan ini adalah perkara yang sangat menakjubkan dan kebodohan yang paling parah. Alangkah bodohnya orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Seperti itu disebutkan oleh Allah. La burhana lahum. Tidak punya bukti, tidak punya hujjah mereka berbuat demikian. Kecuali apa? Mukabarah, kesombongan, taklid buta, fanatik. Nah, ini dalam kalimat ini fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, semua dalam hal rububiyah, asma wa sifat, lebih-lebih uluhiyah.
Kalau dalam uluhiyat itu semua digambarkan di dalam mulai dari ayat yang awal sebagai apa tadi? Istilzam. Ya, dalalah iltizam atau istilzam untuk menggiring kepada konsekuensi ini untuk tidak membuat tandingan bagi Allah apapun juga dan siapapun juga, sementara orang itu dalam keadaan orang itu tahu bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, memiliki, menguasai, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Ini cukup. Ya. Orang-orang yang mereka itu fitrahnya masih bersih, tidak dikotori dengan ideologi, filsafat dan sejenisnya, itu mudah terketuk dengan apa yang mereka dapatkan, tangkapnya, pahami dari bahasa Arab yang mereka dengar dalam ayat Al-Quran, mudah diceritakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Ketika sebagian tokoh ulama sampai ke negeri musyrikin di daerah timur, mungkin daerah India atau mungkin negeri kita, itu mendapati seorang yang berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah. Diajak, dikenalkan dia, dibacakan padanya Al-Quran, diterangkan artinya sesuai dengan kemampuannya. Segera dia masuk Islam, beriman. Kemudian diajak ikut dengan rombongan tersebut sampai ke Timur Tengah. Di sebuah tempat ini singgah. Nah, singgah. Setelah dia masuk Islam, dia takjub kepada rombongan itu kok pada tidur. Dia tanya kepada mereka, Rob yang kalian katakan seperti ini, apakah dia tidur? Tidak, enggak tidur, enggak. Jelek sekali kalian kalau sebagai hamba. Kenapa? Rob kalian tidur malahan. Kalian justru tidur lalai dari beribadah, mengingat dalam keadaan dia tetap terjaga, beribadah kepada Allah. Itu baru dalam keadaan dia baru masuk Islam. Fitrah mereka. Syekh Najih itu diceritakan oleh beliau ketika dia begitu mendengarkan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, segera dia tahu ini nggak mungkin perkataan manusia biasa, makhluk. Kemudian dia beriman. Seperti itu juga sudah ada ketika orang-orang Arab yang pertama, yang mendengar ayat Al-Quran ini dibacakan oleh Rasulullah, paham mereka. Kita ingat kisah Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu anhu ketika mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur sampai pada kalimat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Jubair bin Mut'im ketika itu berada di Madinah mendengar Rasulullah membacakan ayat itu, mau menebus tawanan, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku lepas dari tempatnya, terbang dari tempatnya. Diingatkan, disadarkan mereka bahwa apa yang mereka sembah itu ternyata tidak berdaya apa-apa. Ketika mereka setelah Fathu Mekah, Khalid bin Walid, Amr ibn As diperintahkan dikirim oleh Rasulullah untuk menghancurkan berhala. Mughirah bin Syu'bah juga demikian radhiyallahu anhu, dihalang-halangi oleh penduduk Taif. Nanti kalian kualat, ditimpa bencana. Mau sampai kapan kamu sadar bahwa ini benda-benda ini tidak punya manfaat, tidak bisa memberikan mudarat? Setelah dihancurkan, setelah dibinasakan, lebur, baru sadar kalau memang itu ilah, tentu mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kisah yang masyhur juga dari Amr ibn al-Jumuh radhiyallahu anhu al-Ansari. Ketika anak-anaknya Mu'adz bin Amr, kemudian keponakannya Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya sudah masuk Islam, pemuda-pemuda Bani Salimah sudah masuk Islam, tinggal dia yang belum pemukanya. Dia sahabat dekat ayahanda Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Kemudian mereka orang-orang Ansar itu biasa menyembah patung yang namanya Manah. Dikerjain, walaupun sebagian ulama menyebutkan hasanatnya dhaif, tapi maknanya artinya logikanya benar lah, artinya kisah tersebut. Untuk menunjukkan betapa artinya walaupun itu secara sanadnya dhaif, tapi maknanya benar, ini kesadaran banyak dalam ayat-ayat yang lain. Mereka yang sadar mendengar gambaran betapa bahwa sesembahan yang mereka buat sendiri, patung-patung yang mereka puja ternyata tidak berdaya apa-apa. Sekali dia malam hari
remaja-remaja pemuda-pemuda ini mengambil manah dari tempatnya, kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dah, dicari enggak ketemu, setelah dapat dikasih harum-haruman. Berapa kali? 2 kali atau 3 kali disebutkan, itu sampai pada yang ketiga. Malam hari dipasangkannya pedang. Nah, kalau kamu mampu nanti, nah ini saya kasih pedang. Nanti bunuh orang yang mendolimi kamu. Nah, sampai ternyata pagi hari mau sembahyang dia lihat tidak ada lagi manahnya. Ternyata dicari di tempat pembuangan kotoran manusia dengan bangkai anjing. Sudah dikasih pedang ternyata nggak bisa melawan, tidak layak jadi sesembahan. Gimana mau disembah seperti itu? Nah, itu benar-benar bukan hanya yang demikian, makhluk-makhluk yang lain. Yang mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Tiba saatnya mereka mati, tidak ada artinya. Amwatun ghairu ahya. Yang seperti ini kenapa disembah? Padahal Allah menyebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu, pasrahkanlah urusan kamu kepada zat yang maha hidup kekal, yang tidak mati-mati. Nah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan buat tandingan bagi Allah dalam keadaan kamu tahu. Hatta yang sekecil apapun yang dekat dengan diri kita, kadang merasa berhasil, nah, atau gagal, itu kita merasa bahwa itu sebabnya karena gara-gara ini, gara-gara itu. Atau kalau berhasil, nah karena ini, karena itu. Lupa dengan yang menyebabkan, yang membuat itu jadi sebab, yang membuat sebab itu berhubungan menjadi akibat. Jangan buat tandingan dalam semua hal, mulai dari perkara-perkara yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Keberhasilan ataupun kegagalan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita lewati dalam qaulus hadits. Nah, qala wa hadhil ayat ini jamaat menghimpun bainal amri bil ibadatillahi wahdah, antara perintah beribadah kepada Allah wan nahyi an ibadati ma siwa, dan sekaligus larangan beribadah kepada segala sesuatu selain Allah. Semua dengan pengertian semua bentuk ibadah, baik itu dalam bentuk doa. Nah, doa di sini ada lagi di bawahnya apa? Isti'anah, istighatsah, isti'adzah, istisfa, minta syafaat, tabarruk, ya, nah, minta ilmu, minta jodoh, minta keturunan, minta kedudukan, minta kekuatan, kesuburan, dan semuanya. Sujud, rukuk, menyembelih, sembelihan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nazar, sumpah, sedekah, taklim, dakwah, itu semua ibadah. Qala wa bayanud dalilil bahir ala wujubi ibadati, dan menjelaskan tentang bukti yang nyata, yang jelas wajibnya beribadah kepada Allah itu. Wa butlanu ma ibadati man siwa, dan batilnya ibadah kepada sesuatu selain Allah. Wa huwa, yaitu zikru tauhidir rububiyah al-mutadammin linfiradihi bil khalqi war rizqi wat tadbir. Nah, menyebutkan tentang tauhid rububiyah, yang tauhid rububiyah itu isinya menunjukkan keesaan Allah, bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, yang memberi rezeki, dan yang mengatur. Ini tauhid rububiyah, ini makna-makna rububiyah. Fa idza kana kullu ahadin, maka kalau setiap individu mengakui muqirran bi annahu laisa lahu syarikun fi dzalik, bahwa tidak ada sekutu bagi Allah di dalam khalq, dalam mencipta. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam mengatur, dan di dalam memberi rezeki, di dalam kepemilikan, kekuasaan. Fakadzalika, maka demikian pula. Falyakun, maka hendaklah iqraruhu, pengikrarannya, pengakuannya, keyakinannya itu bi annallaha la syarika lahu fil ibadah. Menuntut dia untuk mengakui pula bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya dalam ibadah, dalam hal doa, dalam hal istisfa, minta syafaat, dalam hal istighatsah, minta pertolongan, bala bantuan, isti'adzah. Wa hadza awdahu dalilin aqli,
Ini dalil akli, logika yang paling jelas. Ala wahdaniyatil bari, tentang keesaan al-bari yang maha mencipta. Wa butlan syirik, dan batilnya syirik. Wa qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun. Nah, ini agar kamu bertakwa. Ini perintah umum, secara umum ibadah itu tujuannya adalah takwa kepada Allah. Secara umum perintah ibadah itu adalah tujuannya adalah takwa kepada Allah. Yang termasuk di bawahnya. Ini perintah secara umum. Kalau yang lain-lainnya secara khusus, perintah puasa, dan yang lainnya itu tujuan utama. Qala rahimahullah yahtamil annal makna kalimat la'allakum tattaqun annakum, bahwa kamu idza abadtumullaha wahdah ittaqaitum bidzalika sukhtahu wa adabahu. Ini kalau kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah satu-satunya, itu berarti kamu telah ittaqa, telah membuat perlindungan dari murka dan adab Allah. Li'annakum, karena kamu ataitum bisabab biddafi' lidzalik, mengerjakan, mendatangkan sebab-sebab yang bisa menolak murka dan adab Allah. Ini makna pertama. Makna ini sahih. Nah, makna ini sahih. Ini kalau orang itu beribadah kepada Allah dengan betul-betul, ini tentunya ibadah lahir batin. Ibadah lahir batin, bukan cuma lahiriah. Bukan cuma lahiriah. Nah, ketika orang itu betul-betul beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, lahir batin hanya kepada Allah, berarti dia telah menjaga dirinya dari murka dan adab Allah. Nah, yang kedua, yahtamil an yakunal ma'na annakum idza abadtumullaha syirtum minal muttaqin al-mausufina bittaqwa. Kalau kamu beribadah kepada Allah dengan lahir batin, maka berarti kamu telah menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa, yang sifatnya memiliki ketakwaan. Wakilal maknain sahih. Nah, makna ini dua-duanya benar. Bahkan wahuma mutalaziman. Nah, yang satu menunjukkan pada yang lain. Saling terkait. Bahwa orang yang beribadah kepada Allah, berarti dia telah melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya dari murka Allah. Berarti dia telah menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh lahir batin, berarti dia telah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang artinya takwa itu dia terlindung dari murka dan adab Allah. Ini maknanya mutalaziman. Faman atabil ibadah, maka siapa yang menjalankan ibadah kamilah dengan sempurna, kana minal muttaqin, berarti dia termasuk orang yang bertakwa. Sempurna itu kan bukan cuma lahiriah. Kalau cuma lahiriah kan berarti enggak sempurna. Karena batinnya belum beribadah. Sebagaimana halnya orang munafik, mereka beribadah kepada Allah, tapi hatinya enggak. Nah, tidak ikut. Wa man kana minal muttaqin, dan siapa yang termasuk orang takwa, hasalat lahun najah min adabillahi wa sukhtihi. Nah, min adabillahi wa sukhtihi. Nah, berarti kalau dia telah menjadi orang yang bertakwa, berarti dia telah selamat, telah memperoleh keselamatan dari adab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi itu bukan ibadah yang hanya lahiriah. Contoh sudah kita sebutkan dalam riwayat tentang seorang wanita yang banyak ibadahnya di malam hari, di siang hari, tetapi tidak sampai. Bahkan juga kalau kita lihat lagi yang lebih hebat lagi, orang-orang Khawarij ya'budun Allah, yadhkurun Allah katsiran, lakin kama qala Rasulullah SAW, la yujawizu hanajirahum, tidak sampai ke dalam hati mereka, tidak lewat tenggorokan mereka bacaan Al-Quran mereka, tidak sampai lewat tenggorokan mereka. Nah, zikir mereka tidak menyentuh ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia akan akhirnya menganggap orang lain rendah, kafir. Waliyadzubillah. Ini maka semua ibadah itu perlu diperhatikan, tidak hanya kaifiyat, caranya yang benar, bacaannya benar, tata caranya benar, tapi juga rohnya, lebih-lebih salat yang dikatakan oleh Rasulullah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semakin betul, semakin sempurna salatnya, semakin jauh dari perkara yang keji dan mungkar. Semakin jelek salatnya, semakin besar kemungkinan dia jatuh ke dalam. Nah, kalaupun misalnya kaifiatnya benar,
Kalau batinnya tidak benar juga. Nah, tidak ada roh di dalamnya. Itu juga lebih sangat berbahaya. Mudah dia mungkin gampangkan kafirkan orang, merendahkan orang lain, ujub terhadap dirinya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.